Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delvira Kulkairat dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektronika, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis ICT. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai ICT, kita perlu tahu apa itu ICT. ICT atau Information and Communication Technologies atau yang dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. UNESCO mendefinisikan bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran seperti radio, televisi, dan telepon. Teknologi ICT tersebut juga mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pada teknologi informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan pada teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika seperti komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata, bilangan, dan gambar. Nah, yang termasuk teknologi di sini tuh yaitu seperti teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Pada teknologi komputer itu mencakup seperti perangkat keras seperti hardware maupun perangkat lunak atau yang dikenal sebagai software. Nah, di dalamnya itu sudah termasuk seperti prosesor untuk pengolahan data, media penyimpanan data atau informasi seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. Ada alat perekam seperti CD writer, DVD writer, ada alat input seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain, dan ada alat output seperti layar monitor, printer, proyektor, LCD, speaker, dan lain-lain. Pada teknologi multimedia, itu seperti kamera digital atau yang dikenal sebagai webcam, ada kamera video, player suara, dan player video. Selanjutnya teknologi telekomunikasi yang mana meliputi telepon, telepon seluler atau faksimiles. Yang terakhir yaitu teknologi jaringan komputer. Baik perangkat keras seperti LAN, internet, WiFi, dan lain-lain, maupun perangkat lunak pendukungnya seperti aplikasi jaringan seperti web, email, ataupun bahasa pemrograman seperti HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Nah, bagaimana implementasi ICT dalam pembelajaran? Salah satu pengimplementasian ICT dalam pembelajaran yaitu pada blended learning, yaitu pembelajaran campuran. Nah, blended learning merupakan penyelenggara kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun dilakukan secara jarak jauh. Dalam proses pelaksanaan blended learning sangat dibutuhkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaannya. Nah, dengan ada 3 cara, yaitu analisis, rancangan, dan evaluasi. Pada analisis yaitu guru-guru harus menganalisis kebutuhan masalah seperti menganalisis identifikasi sumber belajar dan menganalisis karakteristik ICT dari sumber pembelajaran. Selanjutnya yaitu rancangan. Nah, guru-guru harus menentukan rancangan dan menetapkan tujuan lalu memilih strategi pembelajaran, dan mengembangkan sumber belajar baik offline atau online dan tatap muka. Lalu evaluasi. Guru-guru harus terus-menerus melakukan evaluasi dengan melakukan uji coba, revisi pada rancangan model pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran blended learning perlu disiapkan dan disusun secara terencana agar semua proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti pada
pembelajaran model tatap muka atau yang bisa kita kenal sebagai pembelajaran luring atau pembelajaran offline, semua prinsip pendukung pembelajaran harus disiapkan dengan baik oleh guru agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Sedangkan pada mode pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring atau pembelajaran online dengan memanfaatkan piranti ICT yang membutuhkan keteraturan dan ketepatan secara sistematis antara materi pembelajaran dan sistem penyampaiannya. Lalu, bila model jarak jauh akan diterapkan, perlu ada skill atau kemampuan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Guru perlu mempelajari model pembelajaran ini dan harus menguasai penggunaan ICT. Dalam pendidikan modern seperti saat sekarang ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilaksanakan secara online dengan bantuan berbagai media seperti animasi, simulasi maupun bantuan laboratorium virtual, maupun juga dengan tatap muka. Beberapa model yang bisa digunakan adalah face-to-face, driven model, flip and classroom, rotation model, and online diver model. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis ICT. Manajemen kurikulum berbasis ICT merupakan sistem pengolahan kurikulum yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga terbentuk pembelajaran secara efektif dan efisien menggunakan media pembelajaran multimedia atau ICT. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis ICT merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada standar kelulusan, standar isi, dan standar proses. Dan pada standar penilaian dengan demikian, diharapkan peserta didik mempunyai kebebasan berpikir melalui aktivitas intelektual sampai mencapai pemahaman konsep yang tidak sebatas materi yang diberikan guru. Nah, tim Direktorat Pembina Sekolah Dasar menyebutkan mengenai ruang lingkup dalam manajemen kurikulum dan pembelajarannya itu perencanaan atau penyusunan RPP, penyusunan kalender sekolah, pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal mengajar, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengawasan melalui supervise pembelajaran, penyusunan perantiran akademik, penentuan beban belajar, pemilihan pendekatan saintifik dan strategi pakem. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi serta laporan. Lalu, bagaimana dengan penggunaan ICT di Indonesia? Sekarang sudah banyak proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan ICT, termasuk di Indonesia sendiri. Dengan ICT, pembelajaran bisa berlangsung lebih efektif dan efisien, sehingga siswa bisa dengan bebas mengembangkan kemampuan mereka dan juga mereka bisa berinteraksi dengan siapa saja. Dalam penggunaan ICT, Dawier et al. Dan Yakum menemukan bahwa guru dengan orientasi yang lebih konstruktivis lebih cenderung memilih perangkat lunak terbuka. Demikian pula Maur dan Taylor menemukan bahwa cara-cara di mana guru menggunakan teknologi baru bervariasi sesuai dengan epistemologi orientasi mereka. Nah, Dawier dan rekan-rekannya pun menyimpulkan bahwa bahkan di mana guru yang didedikasikan untuk penyelidikan dari potensi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, mereka sering dicek oleh pribadi dan kebiasaan kelembagaan dan oleh variasi dalam penyediaan peralatan dan struktur kelas yang tepat. Nah, terdapat 3 prinsip umum penggunaan teknologi dalam ICT. Yang pertama yaitu efektif dan efisien. Nah, pada efektif dan efisien, penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi perolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan ICT yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu optimal.
Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah cakupan, kekinian atau up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Yang terakhir yaitu menarik. Artinya dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Nah, bagaimana ICT merangsang daya pikir kreativitas berpikir pelajar? Seperti yang kita tahu, siswa akan terus berusaha untuk mencoba sesuatu yang baru mereka lihat dari internet. Ketertarikan itu mereka bisa dimungkinkan untuk membuat sesuatu inovasi baru. Rivers memaparkan hasil investigasi 10 tahun oleh proyek Apple Classroom of Tomorrow atau ECOT dan menyimpulkan bahwa inovasi-inovasi pedagogis dan hasil-hasil positif pembelajaran dapat diperoleh dengan penerapan teknologi ICT di sekolah. Dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, para ahli meneliti dan mengembangkan berbagai model. Ada catatan penting dari model tersebut, yaitu yang pertama yaitu teknologi ICT berperan pada 3 fungsi. Yang pertama menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan mengasyikan. Kedua, membekali kecakapan siswa untuk menggunakan teknologi tinggi. Dan ini menjawab tantangan relevansi dengan dunia luar sekolah. Nah, yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai learning tools dengan program-program aplikasi dan penggunaan selain mempermudah dan mempercepat pekerjaan, juga memperbanyak variasi dan teknik-teknik analisis dan interpretasi. Nah, yang kedua yaitu emosi positif, keterampilan menggunakan teknologi dan kecakapan dalam memanfaatkan program-program dan penggunaannya itu. Merupakan bekal dan kondisi yang positif bagi pengembangan kemampuan intelektual siswa. Melalui pengembangan kemampuan intelektual siswa melalui pengembangan kemampuan mencipta, memanipulasi, dan belajar berlatih dengan tugas-tugas yang berbasis penyelesaian masalah, membangun lingkungan belajar yang konstruktivis. Nah, ICT memegang peran yang sangat besar dalam suatu proses. Salah satunya dalam bidang pendidikan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Terdapat beberapa penggunaan ICT dalam pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu tutorial. ICT digunakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan pembelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial itu meliputi pembelajaran ekspositori, yaitu penjelasan terperinci, demonstrasi, dan latihan. Yang kedua, eksplorasi. Penggunaan ICT untuk pembelajaran berlaku apabila ICT digunakan sebagai media untuk mencari dan mengakses informasi dari internet dan melihat demonstrasi suatu kejadian, suatu urutan dengan software dan hardware. Nah, yang ketiga yaitu alat aplikasi. ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasnya. Contoh, membuat dan menganalisa diagram dalam pembelajaran matematika. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi. ICT dikatakan sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara tenaga pendidik dengan murid dalam mengirim dan menerima informasi. Dengan demikian, tujuan ICT akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Ketika digunakan dalam pembelajaran, penggunaan ICT justru tidak menjadi penghambat dalam pembelajaran, namun akan memberikan manfaat yang lebih dalam pembelajaran. Lalu, apa manfaat ICT dalam pembelajaran? Ide untuk menggunakan mesin belajar membuat simulasi proses-proses yang rumit serta animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pendidikan. Tambah lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh ICT. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan dengan jargon berawalan E, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-library, dan sebagainya. Awalan E bermakna elektronik, secara implisit dimaknai berdasarkan teknologi elektronika digital.
Perkembangan dan penerapan ICT juga bermanfaat untuk pendidikan dan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional Indonesia. Salah satu aspeknya adalah kondisi geografis Indonesia. ICT sangat mampu dan dijagokan agar menjadi fasilitator untuk meratakan pendidikan di bumi Nusantara. Sebab ICT mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh, tidak terpisah ruang dan waktu. Demi penggapaian daerah-daerah yang sulit tentunya, penerapan ini dapat dilakukan sesegera mungkin di Indonesia. Peserta didik pun dapat bisa belajar dimanapun, yang terpenting adanya jaringan. Adapun manfaat ICT di bidang pendidikan yang lain adalah yang pertama akses ke perpustakaan, akses ke pakar, perkuliahan secara online maupun blended learning, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan, menyediakan fasilitas mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, menyediakan fasilitas jaringan alumni sekolah, dan menyediakan fasilitas kerjasama. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran berbasis ICT. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya.